Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para jamaah, para bapak ibu sedherek sedaya rahimakumullah. Monggo sesarengan kita muji syukur kanthi ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Dene menapa dalu menika kula panjenengan tasih pinaringan sehat wal afiat, masih diberikan kesempatan hadir di majelis ini untuk menambah amal-amal kebaikan, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Monggo sareng-sareng menika sampun dipun fotokopi nggih. Materinipun doa memohon cahaya. Sebelum diterangkan, kita harus tahu bahwa cahaya inilah yang menyebabkan seseorang mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang manfaat, mana yang madharat, ya, karena ada cahaya. Kalau kita ada dalam kegelapan, maka sulit mengenal mana yang menyelamatkan, mana yang akan mencelakakan, mana yang manfaat, mana yang mendatangkan madharat. Contohnya kula jenengan nek teng ngene petengan mriku tidak tahu mana jurang, mana batu, mana penghalang, sehingga jalan kita tidak menentu arah. Mula niki ya kula jenengan perlu memohon kepada Allah diberikan cahaya. Kalau hati kita bercahaya, maka kita akan tahu mana yang benar, mana yang salah. Kita akan tahu mana yang manfaat, mana yang madharat. Kita akan tahu mana yang diperintahkan Allah, yang dilarangnya. Suatu ketika Abdullah ibnu Abbas menika tidur dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau melihat di malam hari Rasulullah bangun malam. Ya mbak pun melihat Rasulullah bersiwak. Atau siwak adik-adik, siwak ini hukumnya sunnah. Menggosok gigi menggunakan kayu arak. Jadi buatan kayu siwak, kayu arak namanya. Dari Arab biasanya ya sepanjang kurang lebih 1 jengkal. Cara pegangnya begini ya, seperti ini ya. Nah, kemudian dipakai gosok gigi siwak, hukumnya sunnah. Rasulullah kalau akan sholat bersiwak. Rasulullah kalau telah wudhu bersiwak, hukumnya sunnah. Beda dengan gosok gigi. Lalu Rasulullah berwudu, lalu Rasulullah sholat malam, kemudian beliau tidur kembali. Itu dilakukan sampai 3 kali. Pertanda sholat malam ini sedapat mungkin mari kita lakukan. Karena di malam hari itu Allah turun sampai ke langit dunia, dan Allah akan mengabulkan doa orang-orang yang memohon kepadanya. Rasul melakukan sampai 3 kali ya. Lalu setelah azan, muadzin mengumandangkan azan, Rasulullah pun bergegas menuju ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Sholat subuh itu ganjarannya ageng sangat, apalagi berjamaah ya, apalagi di hari Jumat.
itu pahalanya double-double. Kemudian Rasulullah SAW setelah itu berdoa. Nah, doanya ini yang ditulis. Doa mohon cahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al fi qalbi nuron wa fi lisani nuron waj'al fi sam'i nuron waj'al fi basari nuron waj'al min khalfi nuron wa min amami nuron waj'al min fawqi nuron wa min tahti nuron Allahumma a'tini nuron. Hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Temriku tulisannya cetha mboten Pak? Pak cetha nggih? Lah niki maknane supados kula jenengan anggenipun donga mantep tahu maknanya disemak baik-baik. Allahumma ya Allah ij'al fi qalbi, jadikan dalam hatiku nuron, bercahaya. Nek atine tiyang niku pikantuk cahaya nur, pertanda dia mendapat hidayah. Kalau mendapat hidayah untuk melakukan kebaikan tidaklah berat. Sholat jamaah, muadzin mengumandangkan adzan, kita jawab dari rumah. Usai adzan kita jawab, kita berdoa setelah adzan. Kemudian kita segera menuju musola masjid. Orang yang mendapat hidayah akan ringan langkahnya menuju kebaikan. Tadiku nek boten pikantuk hidayah, tidak mendapat nur dalam hatinya, meski musola dekat, meski adzan pun didengar jelas, tak kunjung datang ke masjid musola. Niki mulon nur, penerang, cahaya, hidayah itu penting. Lah kula dengan supados enteng nglampahi kesaenan niki nyuwun kalih Gusti Allah mugi pinaringan nur, penerang dalam hati kita. Allahumma ja'al fi qalbi nuron. Ya Allah, jadikanlah dalam hati kami terang, bercahaya, sehingga yang buruk tampak buruk, yang baik tampak baik, sehingga kita ringan mudah melakukan kebaikan, menghindari keburukan. Wa fi lisani nuron, dan berikan di dalam lesanku ini cahaya nur. Kalau lesan bercahaya bukan lesannya ngebiak metu sinare mboten. Lesan yang bercahaya tutur katanya benar. Lesan yang bercahaya tutur katanya bermanfaat. Lesan yang bercahaya tutur katanya sopan. Niku nek kula jenengan nggadahi cahaya dalam lesan, tidak pernah bohong, tidak menghujat, menghina, membuli, ya, apa yang diucapkan tidak sia-sia, ono manfaate. Niki niku mboten saged kula dengan gadahi menawi Gusti Allah mboten ngersake. Mula supados Gusti Allah ngersake kula jenengan nyuwun, ya, memohon kepada Allah, wa fi lisani nuran, berikan pada lesanku cahaya. Waj'al fi sam'i nuron, jadikanlah pendengaran kami pun bercahaya. Bagaimana pendengaran bercahaya? Hanya mendengarkan yang baik-baik. Bagaimana pendengaran bercahaya? Dia akan mendengarkan yang bermanfaat saja. Pendengaran yang bercahaya suka menerima nasihat orang lain. Niku kula jenengan nek purun ngoten luar biasa. Yang didengar baik, nasihat diperhatikan, didengarkan, akan jadi orang yang baik. Waj'al fi basari nuron, jadikan pada penglihatanku bercahaya. Bukan matanya bersinar merah,
putih, mboten ngoten. Pandangan yang bercahaya hanya memandang melihat yang baik-baik saja. Melihat yang benar, melihat yang bermanfaat. Nek sing didelok elek, adik-adik melihat film-film yang jelek, otak hati terisi hal yang buruk, akan mendorong perilaku yang buruk pula. Mula niki mari kita awali melihat yang baik, melihat yang benar, melihat yang bermanfaat, supaya hati dan otak kita mendapatkan pengetahuan yang benar, itu bercahaya. Ya. Waj'al min khalfi nuran wa min amami nuran. Jadikan di belakangku cahaya, di depanku cahaya. Maksudnya apa ini? Ya, perilaku yang sudah adalah perilaku yang baik. Perilaku yang sedang dan akan dilakukan adalah perilaku yang baik. Nah, niki punya rekam kehidupan ya yang baik, punya keinginan cita-cita yang baik, rekam jejaknya baik, sing wingi-wingi api, sing durung dilakoni insya Allah direncanakan hal yang baik. Minta di belakangnya bercahaya, di depannya bercahaya. Waj'al min fawqi nuran wa min tahti nuran. Jadikanlah di atas kami cahaya, di bawah kami cahaya. Ya. Kepala ini penuh dengan keinginan-keinginan yang baik. Kaki ini melangkah pada jalan-jalan yang baik, sehingga orang itu akan luar biasa, istimewa. Hatinya baik, ya, lesannya baik, pendengaran baik, penglihatan baik, sebelah belakang depan baik, atas bawah baik. Ini orang luar biasa, tidak ada buruknya. Di rumah disenangi keluarganya. Adik-adik kalau baik perilakunya, di rumah ayahnya senang, bapaknya senang, ibunya senang, teman sahabatnya senang, semuanya. Di sekolah bapak ibu guru senang. Tapi nek dadi bocah beler, goblok, ya, tuturane angel, kandhanane angel, ning omah wong tuane marah-marah. Temannya tidak suka, di sekolahan bapak ibu guru pun demikian. Mula jadilah anak-anak yang soleh, jadilah anak-anak perempuan yang solihah. Dan iki kula jenengan supados nggadhahi cahaya ngebyak sak pundi-pundi, monggo donga niki dipun waos bakdanipun salat, terutama sholat subuh. Nabi Muhammad nglampahi niki sholat subuh, ya, tapi tidak dilarang pula jika setiap sholat fardu kita ikuti dengan doa mohon cahaya. Benjang ben, kula jenengan teng akhirat, setelah kita berada di padang mahsyar, setiap orang akan melintas jembatan Sirotol Mustaqim. Jembatannya sangat kecil, di bawah jembatan neraka, dan sangat gelap, sangat gelap. Mula kula jenengan perlu cahaya. Orang-orang beriman dan beramal soleh akan memancarkan cahaya di depannya, akan memancarkan cahaya di sebelah kanannya, sehingga dia bisa melintas Sirotol Mustaqim dengan aman, selamat, cepat sampai surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang kafir, musyrik, munafik tidak punya cahaya. Mereka dalam kegelapan sehingga tidak terlihat mana Sirotol Mustaqim.
Kalau dia melintas tidak tahu mana yang harus dipijaknya, sehingga sangat mudah tergelincir masuk dalam neraka dengan azab yang mengerikan. Na'udzubillahi min dzalik. Terakhir, Allahumma a'tini nuron. Kesimpulannya, ya Allah, berikan kepadaku cahaya terang. Jenengan sedaya para bapak ibu kita semuanya, nek dipun paring Gusti Allah terang sedayanipun, kita jadi orang yang ideal, orang yang sangat hebat, disenangi oleh siapapun, suka berbuat amal yang soleh, di dunia selamat, di akhirat mendapat keselamatan pula. Ngoten nggih? Monggo dipun waos sareng-sareng dongane nggih, sing gadah catatan pun waos pelan-pelan saja. Ini merupakan ungkapan doa kita semuanya. Semoga di malam Jumat kita diterangi hatinya oleh Allah, diterangi lisannya oleh Allah, diterangi pendengaran, penglihatan, sebelah belakang, depan, atas, bawah, semuanya diliputi cahaya terang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura waj'al fi sam'i nura waj'al fi basari nura waj'al min khalfi nura wa min amami nura waj'al min fawqi nura wa min tahti nura. Allahumma a'tini nura. Diamalke nggih, diamalke bola bali diwaca, insyaallah hafal. Putra putri kita diajari niku ken maos bakda salat, mungkin tenggriya sareng-sareng dibaca oleh anak kita, diamini semua, gantian membaca supaya bisa hafal. Sampai di sini, monggo menawi wonten pertanyaan, ya. Pertanyaan apa mawon boleh, ya. Adik-adik boleh tanya, pelajaran agamanya boleh tanya. Monggo para ibu, para bapak, wonten nggih? Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah? Nggih. Nggih. Ada kan ada orang yang sudah meninggal disulati yang bodoh sama orang lain, apakah bisa? Yang pertama. Yang kedua, apakah orang yang sakit dalam arti dia dikarenakan sadar, apakah dia harus membayar sholatnya wajib kedua? Sama nggih? Satu lagi ya. Oh, tiga nggih. Orang yang meninggal, apakah bisa menggantikan ada yang dibayar dengan fidyah? Ada yang dibayar fidyah. Sama nggih? Terima kasih, ada 3 pertanyaan. Ya. Yang pertama, bolehkah melakukan sholat atas nama orang lain, mengqadhonya ketika dia meninggalkan sholat sewaktu masih hidup? Ngoten nggih? Niki menawi hidupnya panjang, tidak pernah sholat, kemudian diganti oleh anak, istri, oleh suami, mungkin hal ini tidak dibenarkan karena sholat itu kewajiban pribadi. Tapi kalau seseorang itu sedang sakit keras, masih sadar, tapi untuk sholat agak sulit, repot, ya, yang semacam ini kok meninggal dunia 3 hari tidak sholat, yang 3 hari boleh diqadha keluarganya, boleh. Ada ulama yang membolehkan, cukup yang 3 hari yang dia sakit keras, yang sulit untuk menunaikan sholat. Tapi yang panjang maka tidak perlu untuk diqadha, itu kewajiban pribadi. Dan boleh pula, ini menjawab soal yang lain, untuk dibayar fidyah 3 hari, 1 harinya ya 6,7 on, 1 hari 1 sholatnya kali 5 kali 3
itu bisa tidak disaur qadha tapi dibayar fidyah, boleh. Kalau puasa 1 hari 6,7 on, 1 hari puasa ditinggal, maka boleh dibayar fidyahnya. Boleh dibayar fidyah, tidak usah diqadha puasa untuk orang tua yang meninggal, yang meninggalkan puasa 3 hari. Niki nggih. Terus napa malih? Ana sing telu kok dereng. Sholat yang dibayar dengan fidyah. Lah niki wau saged nggih. Salat bisa dibayar fidyah jika salat niku wau dalam kondisi yang khusus, wis rada setengah ora sadar, meninggalkan sholat boleh difidyahi, hanya itu. Tapi yang lama ditinggal bertahun-tahun, masih muda, masih sehat, tidak sholat, itu nggak boleh diqadha oleh keluarganya, itu tanggungan pribadi. Jadi waktu dalam fase yang remeh itu ya Pak? Iya, yang kondisi dia tidak bisa melakukan itu, ya, itu boleh diqadha, boleh. Wah, wonten 3 kados tunggal malih napa? Orang yang sakit, kalau sudah sadar itu. Oh iya, orang sakit tidak sadar diri tidak terkena kewajiban baik puasa, sholat, dan kewajiban yang lain. Karena nggak ada kesadaran. Orang Islam yang diberi khitab, diberi beban hukum itu yang balik, yang berakal, sehat. Jadi kita akali usra sehat, tidak terkena hukum. Jadi mboten bebas munan, mboten sholat, mboten apa-apa, pancen pun mboten sadar. Ngoten nggih? Kadosipun cekap, mbok menawi anggen matur wonten kilat nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.